Shalom semuanya, selamat pagi. Ini di hari Jumat ya. Semoga Jumat ini Jumat berkat, Jumat yang luar biasa buat setiap kita. Dan sebelum kita beraktivitas ya, atau kalau Bapak Ibu sudah dalam perjalanan menuju aktivitas sehari-hari, izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya akan coba sharing firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke 13 ya, ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Saya akan membaca versi terjemahan baru 2 Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat kelima, versi terjemahan baru 2. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi lagi untuk semuanya. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, bahwa kita ini tidak boleh menjadi hamba uang. Tapi maafkan saya, ya harus diakui secara faktual bahwa banyak orang Kristen di luar sana yang tampaknya masih menjadi hamba uang. Masih mendewakan, masih mentuhankan uang. Sehingga dalam aktivitas sehari-harinya, tujuan hidupnya ya uang. Untuk mendapatkan uang. Dan bahkan mau mengorbankan segala-galanya demi uang. Bukankah itu artinya banyak orang Kristen yang masih menjadi hamba uang? Bahkan ironisnya, orang-orang yang melabelkan dirinya untuk dipublish atau dikenal publik sebagai seorang hamba Tuhan pun masih banyak yang juga menjadi hamba uang. Artinya meskipun mereka tampaknya melayani, tapi sebenarnya mereka mencari uang dalam pelayanan itu. Motivasi mereka uang dalam melayani Tuhan. Mereka pergi kemana-mana untuk melayani Tuhan dengan tujuan agar mereka mendapatkan uang. Ironis ya, hamba Tuhan ngakunya tapi sebenarnya hamba uang. Mungkin kita tidak bisa menilai dari kasat mata, tapi Tuhan tentu bisa menilai kita. Dan sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan bukan baru kemarin sore, sudah hampir 20-an tahun ini, saya melihat fenomena itu. Saya bahkan pernah menyaksikan pengalaman saya sendiri. Ada hamba Tuhan yang begitu marahnya ketika habis melayani Tuhan, persembahan kasihnya tidak dia dapatkan. Saya pernah mengenal orang hamba Tuhan, saya bisa tunjuk mukanya, masih hidup sampai sekarang ini. Yang dulu di gereja lama saya, ketika jadwalnya itu dikurangi, ya, padahal jadwalnya dikurangi juga bukan karena sengaja, tapi karena hamba Tuhan itu pernah mengirimkan surat, ya, dalam hal ini kepada saya, karena saya saat itu yang bikin jadwal. Minta izin agar hari Minggu, tanggal tertentu, bulan tertentu, dia minta izin hanya bisa melayani di sore hari, ya. Dan itu saya catat kan. Suratnya ada, saya catat, sehingga ketika saya menjadwal di jadwal itu, ya saya tidak berikan jadwal dia dari pagi. Tapi ketika buletin untuk minggu depan keluar, dia langsung maki-maki saya, marah-marah sama saya. Kenapa dia tidak dijadwal dari pagi hari? Lah saya bilang, saya dapat surat dari Bapak, ada tanda tangan Bapak yang mengatakan minta izin bahwa pelayanan hanya bisa sore karena pagi hari ada alasan tertentu. Ya, hamba Tuhan ini bilang, saya sudah batalkan, ya. Saya sudah kirim informasi ini kepada orang lain, bukan kepada saya. Padahal yang bikin jadwal itu saya. Dan pesan itu tidak sampai ke saya, tapi orang ini belum cross-check, belum tak bayun katanya. Langsung maki-maki saya semata-mata karena dia merasa bahwa itu haknya dia. Dan saya saat itu adalah hamba Tuhan yang relatif usianya masih muda dan dia lebih senior. Dan mungkin dia berpikir dia berhak marah-marahi saya gitu. Saya langsung ngebatin dalam hati, wah ini orang yang disebut hamba Tuhan tapi juga hamba uang ya. Dan hamba Tuhan yang tidak rendah hati. Dan saya mencatat itu dalam hati sanubari saya yang paling dalam. Dan saya berjanji sama Tuhan, saya tidak akan seperti orang ini. Maka ketika akhirnya saya
dijadwal oleh gembala untuk berkhotbah. Setiap saya melayani dengan tulus. Karena satu dan lain hal, sering sekali saya habis melayani langsung lari ke mobil. Kalau saya punya sopir, punya tim, maka saya langsung minta untuk jalan. Tapi kalau saya sedang sendirian, saya langsung starter mobil saya dan langsung jalan keluar. Sehingga biasanya koordinator dalam hal ini yang mengkoordinir cabang tertentu itu lupa memberikan amplop persembahan kasih kepada saya, dan saya tidak pernah pikirkan itu. Saya tidak pernah menghubungi mereka, saya tidak pernah telepon mereka, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ada koordinator yang jujur, ya, yang menghubungi saya sambil minta maaf sama saya, minta nomor rekening. Bahkan ada beberapa mereka yang begitu nggak enak hatinya sama saya sampai harus menghampiri saya, bahkan datang ke rumah. Tapi juga ada koordinator yang tidak jujur juga, yang melewatkan begitu saja. Intinya saya mau mengatakan bahwa kita tidak boleh jadi hamba uang. Kita harus menjadi hamba Tuhan, hamba Yesus. Maka di weekend ini, di hari Jumat, mungkin ini adalah hari terakhir Bapak Ibu beraktivitas, bekerja, ya. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita untuk bekerja sebagai seorang hamba Tuhan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Jangan kita menjadi hamba uang. Dan kalau kita diberkati Tuhan lewat uang, lewat berkat, berapapun itu, belajarlah jadi orang untuk mencukupkan diri dengan itu semua. Sebab saya paham, saya juga tidak lagi usia muda, saya sudah setengah baya, bahwa tidak ada yang cukup itu, ya. Dalam artian, semuanya pasti kalau dipikirnya kurang-kurang. Kalau kita punya penghasilan UMR, di Serpong ini saya nggak tahu UMR sekarang berapa, mungkin sekitar 3,5 atau 4 juta. Kalau kita pikir itu nggak cukup, ya nggak cukup. Tapi kalau kita pikir cukup, ya cukup saja. Jadi cukup apa tidak itu sebenarnya berada dalam area subjektif. UMR itu, upah minimum regional itu hanya membantu saja. Ya, tapi sebenarnya nggak bisa juga jadi ukuran. Karena mau UMR-nya besar sekalipun atau UMR-nya kecil sekalipun, kalau kita sebagai manusia Kristen belajar untuk mencukupkan diri dengan apapun, maka kita pasti akan cukup. Karena Alkitab tadi berkata, kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apapun juga, maka Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan mengabaikan kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Ini yang luar biasa. Ayat yang dalam Ibrani 13 ayat 5 ini mengajarkan kita dengan sebuah pertanyaan, apakah saudara mau mengandalkan diri terhadap uang, mau menjadi hamba uang atau hamba Tuhan yang hidup bergantung pada Tuhan? Kalau saya jujur, saya adalah orang yang sudah sejak melayani Tuhan, ya berarti sudah hampir 20-an tahun juga, saya adalah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Semua respon-respon yang saya harus ekspresikan ketika saya mengalami apapun itu, bahkan penderitaan atau kesusahan, saya belajar meresponnya dengan hidup mengandalkan Tuhan. Kayak hari-hari ini sebagai seorang gembala, saya punya tanggung jawab yang berat. Tapi saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya belajar untuk tidak bersungut-sungut. Saya belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, saya berharap di hari Jumat ini, saya nggak tahu Bapak Ibu apakah hari ini merasa cukup apa tidak. Apakah Bapak Ibu merasa susah hidupmu hari ini apa tidak. Tapi coba mindset kita dirubah. Prioritas kita diubah. Hati kita diubah. Bahwa kita harus belajar mencukupkan diri dengan apapun. Andai kata kau hanya punya penghasilan 2 juta. UMR di kota kita misalnya 4 juta. Berarti kan hidup kita, penghasilan kita di bawah UMR. Secara teori banyak ahli mengatakan kita tidak akan bisa hidup cukup dengan uang itu. Tapi kita punya Tuhan Bapak Ibu. Belajarlah mencukupkan diri dengan apapun itu, ya. Belajarlah bersyukur dalam segala hal. Dengan 5 roti 2 ikan 5.000 orang laki-laki makan kenyang, ya. Ada seorang janda yang cuma punya beberapa tetes minyak, tapi ketika dia belajar percaya kepada Tuhan lewat nabinya Tuhan, maka minyak itu tidak akan berhenti untuk mengalir dan mencukupkan hidupnya, dan bahkan dia akhirnya punya tabungan untuk beberapa waktu ke depan. Saya punya pengalaman banyak soal hal itu. Saya belajar menjadi orang yang menyaksikan itu kepada saudara. Saya bisa seperti ini semua karena mengandalkan Tuhan. Saya tidak hidup berlimpah. Gereja yang saya gembalakan juga bukan gereja besar. Secara hitung-hitungan tidak mungkin
Apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang gembala bisa dicukupi dengan jemaat yang hadir di gereja. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan dengan caranya yang ajaib selalu memberkati tepat pada waktunya. Nah, belajar dari pengalaman saya ini, saya mengajak semua untuk terus mengandalkan Tuhan. Jadilah seorang hamba Tuhan, bukan hamba uang. Jadilah orang yang belajar mencukupkan diri dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, bersyukur akannya, maka sisanya Tuhan akan mencukupi kita, karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita kerjakan, bukan saja Jumat ini yang menjadi Jumat berkat buat kita semua, tapi sepanjang sisa bulan November ini kita akan diberkati Tuhan, dan bahkan di sisa hidup kita. Kalau kita jalankan prinsip ini, kerjakan semua itu dengan sungguh-sungguh, maka percayalah, hidupmu tidak akan sampai meminta-minta. Kau kalaupun jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata, tepat pada waktunya atas setiap kita. Haleluya. Semoga semuanya jadi semangat melewati Jumat ini. Dan sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk berdoa buat semuanya. Makasih Tuhan buat Jumat ini, di akhir pekan ini kembali kami diingatkan untuk menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Kami kembali diingatkan untuk mencukupkan diri dalam segala hal dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, dan tidak menjadi orang yang merasa kurang. Sebab kami percaya, apapun hitung-hitungannya, kalau kami menjadi hamba Tuhan bukan hamba uang, dan kami belajar bersyukur dan mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, maka sisanya Tuhan akan berkati kami, Tuhan akan pulihkan kami, Tuhan akan sertai kami sehingga kami tidak pernah kekurangan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, dan kami percayakan Jumat kami dan weekend kami, Sabtu dan Minggu kami ini hanya ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami percaya hidup kami akan diberkati. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat hari Jumat. Doa saya weekend semua diberkati. Dan hari Minggu nanti jangan lupa, jangan cuma berliburan, ya, beristirahat, tapi juga datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kalau saudara belum punya gereja dan mau belajar lebih lagi, bisa join bersama dengan JKI 2, baik secara onsite maupun secara online. Kami selalu beribadah, di-sharingkan lewat aplikasi YouTube, lewat channel YouTube The Warriors. Kami beribadah jam 2 kali, sesi pagi jam 6 secara online, dan onsite-nya juga live streamingnya di jam 11. Bapak Ibu yang tinggal di wilayah Serpong, saya undang untuk bersama-sama beribadah, belajar bersama, dan pasti saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Sampai jumpa, salam buat keluargamu, bagikan cinta dari Tuhan buat mereka. God bless you. Haleluya.